Kalau untuk licensing-nya sendiri, Mas, susah nggak sih didapetinnya? Cukup lama, cukup sulit. Saya juga nggak tahu sih mau ngomong ini sampai kapan tuh. Elon Musk orangnya kayak gimana sih? Walaupun ada nggak suka banget gitu ya sama dia, terus terang saya nggak bakal bisa sampai ke quest. Kalau anak zaman sekarang tuh bilangnya, spill gaji dong, Mas. Spill waktu. Di atas 500 juta, Ya ada lah. di atas 1M. Ya ada lah. Hah? Di atas 1M, Mas? Hai sahabat Kompas TV, ketemu lagi dengan saya Wulan Juliani. Hari ini saya ingin berbicara dengan seseorang yang menurut saya tuh luar biasa ya, karena bisa mengharumkan nama anak bangsa. Jadi mungkin tidak terlihat, mungkin banyak yang nggak tahu, tapi ternyata beliau ini membuat suatu inovasi terobosan yang aduh pokoknya bikin bangga. Bangganya gimana? Bangga. Karena ternyata pernah bekerja di sebuah perusahaan yang siapa sih yang gak kenal sekarang dengan Elon Musk? Iya, di Tesla. Kita sambut bersama-sama Mas Nico Kuestera. Gitu ya, Mas? Betul. Ini Kuesteranya Nico Kuestera. masih ada kayak orang-orang Spanyol lah atau? Enggak. Oh, enggak. Kecil lahir sampai gede di Jakarta Utara. Apa nama keluarga Kuestera? Enggak ya? Enggak. Nama keluarga saya Sutisna, tapi saat itu Nico Kuestera Sutisna, malah Sutisnanya nggak bisa masuk akta lahir, cuma bisa 2 nama, jadi kepilihnya ya udah Nico Kuestera. Oh Sampai gitu. sekarang jadi nggak masuk. Iya. Ini seperti yang saya bilang tadi, sahabat Kompas TV, bahwa Mas Nico ini pernah bekerja di perusahaan Elon Musk di Tesla gitu ya. Dan sekarang Mas Nico ini membuat motor listrik sendiri. Betul ya, Mas? Betul, Itu benar-benar di-create sendiri ya? betul. Oleh talenta-talenta, semuanya lokal di Bandung, Semuanya lokal. lokal. Wah keren banget. Tapi mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol soal motornya, kita mau ngobrol dulu soal Mas Nico ini ternyata luar biasa. Berarti pinter sekali ya Mas bisa masuk Tesla, Mas. Enggak. Kasih tahu dikit tipsnya gitu, mungkin banyak anak-anak Indonesia yang juga bermimpi hal yang sama gitu kan, Mas. Waktu itu gimana sih ceritanya, Mas, bisa masuk ke Tesla? Masuk ke Tesla. Mungkin kalau start dari awal, saya itu mas sekolah di kebetulan beruntung di Amerika. Saya lulus 2011 teknik elektro di Purdue University. Saat itu Tesla mungkin baru berkembang atau baru mulai di tahun 2008. Sudah tertarik juga untuk join saat itu karena memang ayah saya juga bidang otomotif juga. Jadi tapi saat itu Tesla masih pilih-pilih karena masih awal, jadi semua tim-timnya biasanya itu tidak ada yang freshman atau fresh graduate. Oke. Saya nggak dapet tuh saat itu. Jadi karena memang international student itu biasanya memang diharuskan untuk mendapatkan pekerjaan dalam jangka waktu 3-4 bulan. Kalau tidak harus keluar dari Amerika. Saat itu saya beruntung untuk bisa bekerja di Honda di Amerika juga selama 5 tahun. Dan selama 5 tahun memang sih gitu kan masih suka iseng-iseng apply lagi. Sampai 2013 akhirnya mendapat kesempatan pertama untuk bisa wawancara. Ternyata saya gagal di wawancara yang kedua, yang teknis. Mungkin masih belum waktunya. Ya udah masih lanjutkan kerja di perusahaan yang sama. Terus apply lagi. Akhirnya 2014 akhir, 2015 awal mendapat kesempatan kedua. Nah saat itu ya setelah beberapa rentetan wawancara akhirnya diterima. Wah, pas diterima ada rasa ini nggak, Mas? Karena kan udah dari tahun berapa kan apply-nya kan? Betul. Terus diterima 2015. Betul. Gimana rasanya? Kayaknya hampir nangis deh, tapi ya. Oh iya? Happy banget. Oh pasti happy banget ya. Betul. Spill dong, spill. Kalau orang zaman sekarang tuh bilangnya, spill gaji dong, Mas. Spill waduh. Itu nggak berani. Ngomong range-nya aja saya ngomong di atas atau di bawah deh. Oke. Range-nya, kita range dalam setahun ya. Di atas 500 juta, Ya ada lah. di atas 1M. Ya ada lah. Hah? Di atas 1M, Mas? Ada lah. Setahun? Ya, Coba boleh kalkulator? Sebulannya berapa? Mohon maaf, saya hitung-hitungannya agak jelek nih gitu ya. Jadi Betul. besar sekali ya, Mas? Nyaman lah. Nyaman ya, Nyaman nyaman lah. banget ya. Tapi kerjanya, mohon maaf nih, kadang-kadang kan suatu pekerjaan itu dengan gaji yang besar itu pasti tanggung jawabnya juga besar. Betul. Apakah pekerjaannya seberat kalau bekerja di Indonesia?
supaya nggak bias ya, karena kan saya sendiri juga belum pernah menjadi profesional di Indonesia. Tapi saat itu menurut saya waktu di perusahaan Jepang, Haha. karena kan belajar di sejarah kan kita kan diajarin soal Romusa, soal kerja rodi gitu kan. Jadi memang saat itu cukup melelahkan gitu, banyak weekendnya, banyak kerja malamnya, banyak subuhnya. Saya mungkin pindah ke perusahaan Amerika nggak akan seperti ini nih gitu. Ha-ha. Ternyata salah gitu, ternyata jauh lebih berat, makanya saya pun nggak mampu lah, kira-kira di itu udah mulai exhausted lah. Kalau zaman sekarang mungkin jadinya timbul perasaan apakah saya bakal melakukan ini sampai mati, atau apakah ini saya punya purpose kayak gitu-gitu kan, apakah ini saya punya passion. Jadi akhirnya di tahun ke-10 di Amerika, di saat itu saya udah diberikan mungkin ya perempatan gitu atau pertigaan, ini saya harus perpanjang atau mengganti visa saya menjadi green card, yang artinya ya mungkin setengah rakyat, atau saya harus keluar dalam artian keluar dari negara. Kalau saya memilih menjadi yang green card itu mungkin kendalanya, bukan kendala, mungkin lebih kayak secara psikologis saya nggak mau pulang, karena buat apa gitu kan, udah enak enak buat apa gitu. Jadi saat itu setelah setahun debat sana debat sini, ngobrol sana ngobrol sini, sembayang sana sembayang sini, akhirnya memutuskan untuk memilih yang cabang satunya yang tidak memperpanjang mungkin ngambil green card izin lah ya. kerja dan izin tinggal, dan akhirnya memilih untuk keluar. Berarti berapa tahun kerja di Tesla? Di Tesla 3 tahunan. Dari 2015 sampai 18 ya? 2018 akhir saya kembali ke Indonesia. Nah, akhirnya Mas Niko ini membuatlah bisnis untuk motor sendiri. Terinspirasi dari mobil Tesla gitu, Mas? Si Betul. motor listrik ini. Betul. Iya kan? Banyak. Kenapa motor, Mas? Karena gini, kalau kita, tadi kan Mas sendiri bilang ya, lihat Indonesia gitu kan, hujan dikit banjir. Udah gitu kita kan memang, kita kan tropis ya cuacanya, Betul. udah pasti bakal aja hujannya. Betul. Kenapa motor, Mas? Kenapa nggak perahu gitu? Iya. Indonesia itu agak sedikit unik secara market, karena Indonesia punya otomotif khususnya 2 roda itu mungkin terbesar yang ketiga setelah Cina dan juga India untuk kendaraan 2 rodanya. Itu satu. Alasan keduanya secara komponen, karena memang saya backgroundnya itu selalu dari sisi manufaktur. Perkembangan dari konsep hingga manufaktur itu ketika di Tesla itu cukup kurang menyenangkan gitu, prosesnya itu kurang menyenangkan, capek, dan tentunya biayanya nggak murah. Jadi kalau sama perbandingan antara investasi yang saya harus taruh untuk mobil dan juga motor, tentunya jauh sekali lebih affordable yang kalau saya memulai industri motor. Oke. Karena saya memulai semuanya kan kita yang ini sendiri dananya gitu. Oke, jadi akhirnya motor lah. Desainnya cukup unik. Betul. Kalau menurut saya unik banget gitu. Karena motornya agak, mohon maaf ya Mas, agak pendek ya bilangnya. Konten, betul. Ya, maksudnya dibanding motor yang Betul. ada ya. Pendek, terus kayak tempat duduknya satu gitu kan. Betul. Pelit banget loh. Kenapa nggak boleh boncengan? Bukan kayak gitu. Namanya Atom. Quest itu pertama kali saya ngebikin itu karena saya kembali dari suatu negara yang bisa dibilang saya tinggalkan negara Indonesia ini cukup lama. Saya kembali di awal 2019 itu memang merasa saya mau bikin SIM, mau bikin KTP, mau bikin semuanya. Ternyata saya nggak kenal siapa-siapa. Ternyata gitu. Semua kenalan waktu di SMA 3 ketika saya tinggalkan, itu semua network itu nggak ada artinya untuk saya itu memulai suatu bisnis. Apalagi motor yang cukup rentan, bukan rentan, cukup kompleks dari sisi perizinan, dari sisi mungkin persyaratan untuk bisa menjadi suatu industri. Walaupun industri masih industri kecil gitu ya. Saya memilih saya ingat dulu salah satu peraturan presiden yang memang sedang menggalak-galakan kendaraan listrik. Salah satu kendaraan listrik yang bisa diharapkan masuk ke kendaraan jalan raya secara legal tanpa menggunakan surat-surat yang saat itu saya memang masih buta, itu adalah skuter listrik dengan kecepatan 25 km per jam. Jadi saya mau coba masuk ke ranah itu selama setahun. Sementara saya
persiapan, berkenalan dengan orang kementerian, dengan orang-orang legal, dengan supply chain-nya dan lain-lain sebelum mengerjakan yang kedua. Jadi kenapa kecil? Kecil itu mungkin dari sisi penggunaan semua orang itu saya mau tuh kendaraan listrik itu bukan sesuatu yang ini kompleks banget ya, oh ini ngeri banget ya, atau kok kaget banget ya, ini saya bisa ngendarin nggak ya? Nggak, saya mau kecil tuh karena semua orang di atas SMP asalkan kakinya nyampe ke tanah itu harusnya bisa mencoba kendaraan listrik. Itu satu. Mau wanita, mau biasanya bisa naik sepeda tapi nggak bisa naik motor, atau biasanya naik motornya itu yang mungkin pelan-pelan aja karena nggak boleh kenceng-kenceng. Motor Quest itu diharapkan memang bisa orang-orang itu gitu. Orang-orang itu harus bisa naikin, harus bisa mengendari, harus bisa enjoy gitu. Dan kedua memang dari sisi saya juga suka kendaraan kecil. Waktu kecil ada Honda Monkey, ada Yamaha Pocket dan lain-lain itu suka gitu. Dan juga pemilihan market yang saya saat itu memang memilih untuk membuat suatu produksi secara lokal dengan brand-brand lokal, secara komponen pun lokal. Itu saya nggak bisa mendapatkan namanya itu scale of economy sebaik negara-negara tetangga yang memang udah bikin jutaan piece gitu. Saya buatnya mungkin hanya ratusan atau ribuan. Jadi secara harga per komponen tidak akan bisa menyamakan beliau-beliau yang memang sudah masuk ke industri cukup lama. Jadi saya nggak bisa terlalu memilih market yang mungkin di bawah 10 juta gitu. Jadi saat itu memang milihnya oke, orang-orang premium, orang-orang yang mungkin bukan premium dari sisi gaji, tapi orang yang ya kepengen eksklusif aja gitu. Mungkin menengah ke atas. Menengah gitu. ke atas boleh kalau memang dipikir secara ekonomi, tapi yang saya sebut di sini mungkin lebih kayak menengah ke atas secara taste gitu. Jadi kedua itu memang Indonesia tuh memang unik secara market karena brand loyalty terhadap barang-barang lokal walaupun mereka belum pernah mencoba, itu mereka cukup support. Nggak bisa dibilang serupa untuk beberapa negara yang mungkin hanya pikirin tentang ada fungsinya aja atau ini murahnya aja. Indonesia ada yang seperti itu, tapi terhadap brand-brand lokal itu sebetulnya cukup terbuka. Jadi maka dari itu cukup menerima. Jadi kita milihnya satu segmen yang harapannya ya orang-orang culture, orang-orang yang suka mainan eksklusif, tapi tentunya fungsional. Sebagai kita punya landasan untuk suatu hari ketika kita udah punya scale of economy yang lebih baik, bisa bikin motor yang lebih cocok untuk yang rakyat banyak. Mas, tapi itu untuk motornya sendiri, Mas Niko, walaupun compact seperti itu, kuat sampai berapa kilo ya? Secara load ya, 150-200 kilo juga masih kuat. Masih bisa ya untuk bawa ya? Dan untuk sedikit menambahkan juga, variannya Atom itu suatu hari akan ada yang versi boncengan dengan model yang sama. Jadi sebetulnya kita memang keluarinnya yang ini dulu. Ini kan range harganya kalau boleh kita spill lagi harga Quest motor ini kan semuanya di atas 10 juta ya. Betul. Bahkan mungkin di atas 15 ya. Betul, 20. Karena tadi udah jelaskan kan memang kalau yang support lokal sih sebenarnya nggak masalah dengan harga segitu. Tapi bagaimana dengan mungkin penduduk Jakarta, penduduk Indonesia yang pengen mendapatkan dengan harga yang lebih affordable gitu, Mas? Jadi memang pemilihan kita itu kan ada beberapa brand gitu ya, brand-brand Jepang yang bisa disebutkannya itu paling laku gitu di Indonesia yang dengan kisaran harga mungkin antara 17, ada yang 22, mungkin teman-teman yang suka naik motor sering naik yang mungkin di angka 28 bahkan 35 juta untuk brand-brand Jepang tersebut. Jadi pemilihan kita tuh harga 20 juta itu nggak semata-mata kita memang mau milih market yang aman ya. Saya sendiri juga dulunya bekerja dengan company-company tersebut. Saya juga milih musuh gitu. Saya juga milih kompetitor. Saya nggak mau ganggu lah. Ini ngapain sih diganggu? Mereka udah ada ranah yang belasan juta, ada yang ranah di 20-an. Saya milih di tengah-tengahnya sebagai opsi tanpa mungkin menyinggung beberapa pihak-pihak yang lebih besar. Secara margin kita itu kecil hitungannya. Tadi yang saya bilang karena level of economy kita tuh masih jauh lebih rendah dibandingkan mereka. Jadi produksi kita HPP-nya itu cenderung masih sangat tinggi gitu. Jadi maka dari itu sebetulnya pemilihan 20 itu bukan hanya untuk ini, bukan hanya untuk pemilihan market, itu sebetulnya sudah bare minimum yang company kita itu mampu berikan dengan margin atau dengan untung yang sangat minimal supaya tetap bisa hidup dan juga tentunya harapannya bisa di afford sama orang Indonesia. Oke.
Kalau dilihat dari motor listrik gitu ya Mas ya, ini kan banjir nih, misalkan kan kita suka ada beberapa wilayah yang banjir nih gitu. Kadang-kadang kan takut korslet ya Mas. Iya. Soalnya kan kalau mungkin motor besar kayak yang suka dilihat ya masih bisa untuk dilalui. Sementara kan kalau Quest motor ini kan dia agak sedikit lebih tadi compact gitu. Terus itu gimana tuh Mas? Kalau dari sisi itu memang kita, karena kita memang semua ngedesainnya dari nol, kita memang udah hati-hati dalam pemilihan lokasi baterai ini harus di mana. Jadi kalau memang dilihat dari motor Atom itu memang lokasi baterai itu kita agak sedikit sacrifice atau mengorbankan center of gravity yang biasanya itu lebih baik ketika beban itu di serendah mungkin. Tapi justru kotak elektronik yang kita sebutnya mungkin electronic box itu yang isinya baterai dan lebih tepatnya itu yang paling berat, kita taruhnya agak atas supaya dari sisi sensitif terhadap banjirnya itu jauh lebih tinggi. Ya mungkin paling tingginya itu mungkin sekitar 80 sampai 1 meteran baru mencapai ke yang atas. Itu pun juga kita udah seal satu boxnya itu supaya minimal aman sama terjangan banjir, sama cuci motor, dan juga tentunya hujan gitu. Jadi ya sudah kita perhitungkan. Udah banyak ya Mas ya? Lumayan, beberapa ratus lah sekarang. Udah ini ya. Udah balik modal belum? Belum, masih jauh banget kalau itu, belum. Ini namanya Quest. Quest. Dari Questera. Kebetulan. Ternyata sama. Atau sebenarnya tadinya mau ada pilihan nama lain selain Quest gitu? Iya, dengan tim awal itu ketika ini kita mikirin soal nama, memang akhirnya yang voting terbesar ternyata malahan yang Quest. Jadi saya bersyukur aja. Oh, supaya namanya nggak jauh-jauh banget Mungkin juga. gitu ya. Tapi ada rasa kangen nggak sih Mas? Sekarang kan anggapannya Mas ini Mas Niko menjadi seorang entrepreneur. Yang which is berarti kan menjadi bos. Istilahnya mengkreasi sesuatu, punya anak buah. Ada rasa-rasa yang bikin kayak kayaknya enakan dulu ya ketika digaji gini besar, nggak perlu mikirin anak buah di bawah saya gitu. Setiap minggu. Setiap minggu. Mikir gitu? Mas ini ada tanaman. Langsung sedih banget kalau pokoknya tiap minggu mikir gitu. Sering gitu. lah, sering banget mikirin itu. Karena memang entrepreneur yang bagian industri ini ternyata jauh lebih sulit daripada perkiraan awal gitu. Karena pemilihan market, pemilihan harga, ini lawannya itu bukan suatu perusahaan baru, bukan suatu perusahaan yang mungkin besar karena hype, bukan besar karena viral. Tapi memang itu kalau kita mungkin ke kota, misalnya kota-kota yang tier 2 ya, misalnya kita ke Makassar gitu. Ketika mereka menyebutkan saya mau beli motor, mereka tuh bisa menyebutkan saya mau beli suatu brand gitu. Saya mau beli ini. Kayak kita minum pun gitu kan, kita ngomong satu botol ini. Iya, gitu. air mineral udah pasti, mau air mineral bentuknya apa yang disebut pasti satu merek itu. Betul. Jadi memang secara dari sisi brand loyalty-nya itu udah nempel banget dari di setiap Indonesian punya mind, yang mungkin nggak akan mudah untuk diganti atau dilawan gitu. Apalagi jadi sekarang itu sebetulnya challenge-nya kita bukan hanya itu, karena itu saya sebutnya sebagai teman, karena saya juga dulu pernah kerja di sana. Tapi kan kita sekarang challenge-nya justru berbeda. Justru nih brand-nya itu melawan oleh brand-brand yang mungkin semata-mata hanya impor aja gitu, walaupun dirakitnya di sini. Itu justru challenge yang buat kita tuh lebih susah gitu justru. Karena ini harganya tadi kan dibilang kita 20 juta itu kurang affordable gitu. Dan kita lawannya adalah yang biasa market lihat itu di bawah 10 juta. Jadi itu menarik. Jadi makanya dari itu, pernah nggak sih kepikiran mau jadi kembali menjadi profesional? Sering banget. Memang ternyata, tapi kan saya nggak bakal stop gitu, nggak bakal menyerah sampai di sini ya. Nggak bakal. Betul. Nah, kalau untuk lisensinya sendiri, Mas susah nggak sih didapetinnya waktu itu? License? Belum dapat. Kita udah mulai ngurus itu sebetulnya mungkin dari bulan Mei dari tahun lalu. Udah setahun. Iya, jadi memang cukup lama, cukup sulit. Saya juga nggak tahu sih mau ngomong ini sampai kapan sih, tapi ya bisa dibilang kompleks lah. Apa sulitnya Mas? Sulit nih. Apa Mas, kasih tahu aja. Sebuah perusahaan. Di kode mah. Iya. Di kode mah kebuka Mas semua. Ya, ada beberapa kementerian yang kita harus bekerja sama. Dari awal kita harus bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan kita punya PT itu
sudah sesuai dengan syarat gitu. Kita mempunyai KBLI yang sesuai, mempunyai verifikasi yang sesuai, akte semuanya benar, Iya. izin impor semuanya benar, dan lain-lain. Itu kita udah lewat, kita udah ngurusin semuanya. Karena dari sisi belakang itu informasi perusahaan kita tuh tidak terkonek. Jadi ketika kita datang ke ini semuanya nih saya ngomong 1, 2, 3, 4 nih karena semuanya ini tidak bisa dilakukan secara paralel. Ini semua itu harus secara serial. Yang kedua kita harus ngurusin misalnya Kemendak. Perdagangan sama, kita seakan-akan mereka kayak nggak pernah dengar kita, nggak bisa ngeliat datanya kita walaupun kita udah mengerjakan di kementerian tetangga. Kita memulai semuanya dari nol lagi memastikan bahwa kita itu memiliki kelayakan kerja, kelayakan dari sisi karyawan semuanya udah tepat gitu. Itu yang mungkin yang versi yang lebih mudahnya. Yang ketiga, setelah kita tuh udah bisa dibilang iya PT kita itu boleh melakukan industri kendaraan bermotor 2 dan juga melakukan penjualan secara besar namanya. Yang ketiga kita perlu mengerjakan atau perlu meminta permohonan untuk bisa mengeluarkan sebuah motor dengan kalau misalnya KTP itu NIK. Dengan NIK keluarannya pabrik ini bahwa motor-motor ini mempunyai NIK keluarannya kita. Itu dengan perindustrian. Itu lebih lama daripada perkiraan. Itu cukup lama, itu hampir setengah tahun. Habis dari situ, nah kita baru selesai itu mungkin 2 minggu lalu sebetulnya. Saya baru balik dari keindustrian, akhirnya udah dapet. Setelah itu baru kita ke perhubungan. Dia perhubungan itu yang sekarang saya sedang lagi mempersiapkan unit maha sempurna yang harus dilakukan pengecekan sesuai dengan undang-undang yang tidak ada online-nya. Jadi semua checklistnya harus baca peraturan menteri, keputusan menteri, itu semuanya kita harus baca sendiri. Kita harapannya bisa mengerti, karena kan kadang-kadang kita salah baca atau salah mengertikan gitu ya. Jadi dari 4 undang-undang atau 4 peraturan menteri tersebut, kita coba resapi dan juga hasilkan sebuah motor yang bisa memenuhi persyaratan ini dalam artian uji tipe namanya. Itu dengan perhubungan. Dari itu barulah yang sisanya SNK BPKB dengan Korlantas, dengan Polda dan lain-lain itu. Jadi begitu kurang lebih. Ternyata agak panjang ya. Padahal motornya udah pernah dicoba sama Pak Erick Thohir ya? Betul, yang seri pertama kemarin kita sebetulnya Atom Alpha. Betul, kita bawa ke Mandalika beberapa menteri termasuk beliau datang juga ke booth-nya kami. Untuk mencoba. Mencoba ya, nggak beli ya Mas? Belum. Ya, sedih. Ya, siapa tahu beli, kita kan nggak tahu ada fotonya. Ya kan, ada fotonya. Ternyata Pak Erick beli kan kita nggak tahu gitu. Atau kementerian yang lain nggak ada yang beli? Belum. Belum ya? Belum. Produk lokal, dukunglah produk lokal. Satu-satunya produk lokal. Tuh, satu-satunya produk lokal. Selain milik negara, yaitu Gesits. Nah, ini motor listrik pula, ya kan? Tapi sebenarnya harapan Mas ke depannya nih, harapan Mas Niko apa sih? Kan sekarang gini, kamu sudah membuat motor, nggak pengen coba mobil? Mau. Oh, Mau banget. Mau banget suatu hari. Mungkin 3 tahun, 4 tahun lagi. Mau banget. mau banget ya? Wah, kita akan menunggu Jamal mahal. Iya. Kata dia, banyak mau. Enggak. Kan mobil Pasti se-affordable mungkin lah. Makasih bocoran dikit dong. Elon Musk orangnya kayak gimana sih sejujurnya? Soalnya kan waktu beliau itu membeli Twitter ya. Betul. Itu kan langsung heboh banget, beberapa orang ya kan? Iya. Di buy gitu. Betul. Seperti apa sih sejujurnya? Bocoran dikit aja. Ketemu sih jarang, mungkin sebulan sekali doang ketemu beliau. Karena kan saya itu salah satu engineer di pabrik. Jadi karena di sana tuh ada 2 gitu, khusus gedung engineering, khusus gedung pabrik. Saya itu di pabriknya. Beliau datang biasa tuh di bulan kedua, bulan ketiga setiap quarter gitu ya. Biasanya untuk ngebecutin lah gitu kan. Karena kan janjinya beliau terhadap market biasanya agak sedikit lebih tinggi daripada kemampuan fisik kita gitu untuk menghasilkan. Mungkin beliau ngomong, ya kita akan menghasilkan 300.000 mobil quarter depan gitu. Ya sekarang kita masih bikin 100.000 gitu. Ini gimana ceritanya tanpa perubahan kita bisa menghasilkan 3 kali lipat dalam waktu 1 quarter. Jadi target dari beliau luar biasa. Fokusnya
nggak kalah luar biasa yang mungkin patut dicontoh. Jadi ketika kalau untuk menyambungkan terhadap pembelian Twitter dan juga kenapa sih harus dipotong orang-orangnya? Dan akhirnya ternyata diikutin oleh teman-teman Silicon Valley atau teman-teman perusahaan teknologi lainnya yang memang ternyata ini orang terlalu nyantai kerjanya. Jadi untuk dia tuh ngelakuin itu agak sedikit nyeleneh di awal, tapi kalau kita ngeliat berita-berita di akhir-akhir ini, semua jadi mulai, oh betul juga ya dia dulu kayak gini. Oh betul juga nih ya dia kayak gini. Agak gila di saat itu dan sesuatu yang mungkin nggak mudah untuk ditelaah orang-orang yang mungkin nggak nekat karena ya layoff, perhentian apa, pemotongan teknologi itu nggak semudah kita ngebalikin tangan, tapi dia tetap mempunyai mentalitas buat apa-apa yang kayak gitu seakan ngebalikin telapak tangan. Jadi contoh yang sama kurang lebih mirip di Tesla gitu. Perusahaan sebesar itu, ratusan mungkin ribuan triliun valuasinya. Tapi ketika kita ada perubahan, ketika kita ada kesalahan, kita tuh perubahannya itu tidak harus seperti perusahaan-perusahaan besar lainnya yang mungkin harus minta izin sama 5, 7, 6, 8 level. Kalau yang ini memang kita diminta untuk apa-apa itu fleksibel, untuk apa-apa agile. Kalau memang ada perubahan, ada ide apa-apa, harus ngomong itu. Kalau orangnya kayak gimana, kurang lebih kayak gitu. Kalau nggak ada guna, gampang dikeluarkannya dengan cara yang unik biasanya. Tapi ya beliau itu, dan saya pun walaupun ada momen-momen nggak suka banget gitu ya sama dia gitu ya. Apalagi baru awal-awal pulang dari Indonesia. Terus terang saya nggak bakal bisa sampai ke Quest, tapi ini kalau saya nggak banyak ngepraktekin apa yang saya alamin, apa yang saya rasain, apa yang saya lihat di saat itu. Jadi long story short, beruntung saya salah satu batch pertama engineer saat itu cuma 4 orang Indonesianya. Ya saya coba inilah, walaupun hal-hal yang kurang bagus dapat untuk lebih banyak, capeknya lebih banyak, tapi saya coba formulasikan sebagai suatu experience yang saya bisa bawa ke depannya lah. Oke, ada satu pesan Elon Musk nggak yang mungkin ke Mas Niko atau nggak bisa dilupain? Sebetulnya apa yang saya coba aplikasikan setiap hari itu adalah fokus gitu. Karena banyak banget bukan gangguan lah sebetulnya, banyak banget opportunity ya seakan-akan ya ketika kita ngejalanin Atom gitu kan. Atom ini harus menjadi motor listrik nomor 1 gitu. Tapi ya ketika kita dalam perjalanan, oh iya ya, impor aja lebih gampang ya gitu. Atau mungkin lewat kiri, oh iya apa bikin motor yang kayak gini aja ya. Oh, kok nih ternyata konversi juga menarik nih konversi. Saya pernah di tahun lalu seperti itu, rasa pengen cobain semuanya gitu, sampai akhirnya karena semua energi itu kebuang ke berbagai arah, jadinya ini tidak maju sesuai dengan harapan. Siapa yang mau disalahkan? Tentunya sendiri gitu, nggak bakal bisa nyalain kok kamu nih semuanya nggak ini gitu. Itu karena salah satu kesalahan fokus. Nah itu beliau adalah master fokus. Oke, jadi fokus yang diajarin oleh beliau. Wah, keren banget. If one day, sometimes gitu ya, kalau aku lihat gitu, atau aku dengar dari teman-teman aku juga yang pernah merasakan kerja di luar negeri atau sekolah di luar negeri, itu merasa ketika di sini itu kurang di-appreciate tuh ya. Dari sisi materi ya, slip gaji ya? Sisi materi dan gaji dengan maksudnya kalau di sini kan udah kerja keras bagai kuda, betul. ya kan? Tapi gajinya ya segitu-gitu aja gitu. Betul. Sebenarnya kan kalau di luar negeri kayak Mas tadi, ya mungkin kerja keras bagai kuda juga, tapi dengan gaji segitu kan kayak ya lo berhak dapetin itu gitu istilahnya gitu kan. Kalau tiba-tiba ditelepon nih, kring, Mr. Niko mau balik nggak? Kemana? Ke Tesla misalnya. Di Amerika? Di Amerika. Enggak. Kenapa? Pusing mikirin ini juga, tapi tetap tidak mau kembali. Dikasih part time pun saya juga nggak mau. Kalau itu sih mungkin agak sedikit personal ya. Soalnya kan di saat saya jauh dari keluarga, karena kan kakak dan adik saya di Australia. Saya satu-satunya yang di Amerika. Tapi kakak adik saya
memutuskan untuk nggak kembali gitu ke Jakarta. Saat itu kepikirannya, masa sih saya kembali, ini maksudnya orang tua semuanya masih sehat, yang seharusnya enjoy time sama keluarga sekarang-sekarang. Tapi masa sih kita kembali, baru sadar mau kembali ketika ada hal-hal buruk yang terjadi kepada mereka gitu kan. Jadi kalau personalnya itu adalah saya berbakti aja deh gitu. Kalau memang saya itu dari semakin lama semakin berumur udah nggak mikirin sosialisasi, pemikiran cuman happy sama sehat, ya udahlah cuman di balance saja antara keluarga dan juga kerjaan. Jadi sebenarnya udah nggak banyak lagi yang saya fokusin selain dua ini gitu. Jadi Keren. Gitu. Jadi intinya kalau menurut tadi yang Mas Niko sampaikan tadi gitu ya, Sobat Kompas TV, bahwa kadang-kadang yang namanya keluarga, waktu bersama dengan orang tua gitu, itu tuh nggak bisa dibayar dengan even uang 1 M per tahun dari Tesla itu gitu. Kalau kenapa untuk suatu penyesalan yang maksud saya. Itu nyeselnya nggak bisa balik lagi soalnya kan ya. Iya, jadi itu kan maksudnya. Betul. Itu tadi saudara-saudaranya Mas Niko nggak mau balik ke Jakarta. Betul. Tetap stay kan di Australia. Betul. Berarti kan itu aja kita bisa mikir ada apa gitu kan. Iya. Iya kan, padahal tapi mungkin Mas Niko sudah mencapai kedewasaannya lah istilahnya untuk bisa menahan ego, ya kan, untuk bisa membagi waktu bersama keluarga. Tapi saya yakin mudah-mudahan nanti Quest motor ini akan berkembang ya Mas ya. Amin. Amin. Pasti bisa. Dari seorang Niko Questera, untuk anak-anak bangsa yang mungkin juga sedang berjuang untuk hidup mereka gitu ya. Atau mungkin membutuhkan inspirasi, ada nggak yang mau Mas Niko sampaikan? Nggak disiapin nih. Nggak disiapin nih, langsung ditembak. Saya percaya kesuksesan itu adalah posisi kita itu berdiri di atas tumpukan kesalahan gitu. Jadi yang nomor satu sih jangan takut nyoba, jangan takut bikin salah, jangan takut nggak enakan, jangan takut bermimpi, jangan takut nyobain hal-hal baru, jangan takut pindah industri, jangan takut agak beda, jangan takut layaknya jadi diri sendiri, jangan takut kenalan, jangan takut bertanya, jangan takut belajar. Jangan takutnya itu mungkin menjadi salah satu fondasi gitu, karena saya pun juga agak sedikit nekat dalam segala macam hal. Saya percaya itu adalah bekal untuk bisa menjadi lebih baik gitu, lebih sukses, lebih besar, itu semuanya relatif. Jadi saya percayanya kalau memang ini konsep itu adalah sukses, saya percaya tuh sukses itu adalah tumpukan dari kesalahan dan kita berdiri di atasnya gitu, semakin banyak semakin tinggi gitu. Wow, cool sekali. Mudah-mudahan nanti masalah perizinannya cepat ya Mas ya. Amin. Pokoknya mudah-mudahan nanti nih Quest motor ini akan semakin maju ya. Jadi tolong bapak-bapak dibantu dong. Ini kan produk lokal ya. Masa produk lokal nggak dibantu sih? Betul, nanti kalau kita dibantunya dikasih diskon. Oke kalau gitu. Siap. Sahabat Kompas TV, terima kasih sekali. Mudah-mudahan kisah Mas Niko tadi memberikan inspirasi ya. Dan pastinya jangan pernah takut tadi untuk bermimpi, untuk salah, untuk gagal. Justru semua itu akan membuat kita jadi lebih tinggi ya Mas. Tuh. Dan yang paling penting adalah fokus. Fokus, dengarkan kata saya. Kalau gitu, sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan Kode hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe semuanya. Pokoknya kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan narasumber saya yang lainnya yang juga pastinya lebih mempunyai cerita lainnya. Saya Ulan Juli pamit. Dah.